Pertama-tama Anda harus lihat barometernya di dunia cycling itu siapa, yaitu Giant. Sekarang ini banyak sepeda-sepeda yang berlabel aneh-aneh ya. Jadi namanya itu asing-asing kita. Chinese brand ya, original Chinese brand itu Pinarello, S-Works, Canyon, dan sebagainya. Tapi harga mereka 2 kali lipat harganya saya. Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya di episode kali ini. Sekarang ini banyak sepeda-sepeda yang berlabel aneh-aneh ya. Jadi namanya itu asing-asing kita dengar, padahal merambah di dunia ya di pasaran sepeda maksudnya. Ya. Brand-brand ya yang sebelumnya kita tidak pernah dengar sama sekali ya. Contohnya yaitu ini ada satu X-Lab ini tiba-tiba dengan agresif ya masuk ke dunia balapan sepeda, tidak tanggung-tanggung dia mensponsori tim Astana ya. Mungkin dia ingin juga masuk ke pasaran sepeda ya. Jadi bukan hanya menjadi pabrik yang membuat untuk merek lain, tapi dia berusaha untuk menjual mereknya sendiri ya. Ya semuanya itu sebetulnya sudah terjadi sejak lama ya. Saya ingat dulu 5-6 tahun yang lalu yang waktu zaman pandemi itu juga banyak merek-merek China yang secara agresif juga datang ke pasaran Indonesia ya. Salah satunya yaitu Yuleo. Kemudian ada Pardus ya. Itu dengan catatan sepeda-sepeda yang memang levelnya oke lah ya. Terus kemudian yang di bawahnya, di level bawahnya ya juga masih ada kayak Twitter dan sebagainya yang aneh-aneh mereknya itu ya. Sekarang adalah 2026 ya. Masih menjumpai ke Anda di jalan-jalan Yuleo ya, Pardus. Padahal waktunya itu sudah rentan berapa tahun ya. Mana mereka? Sudah tidak terdengar lagi. Ya, saya juga tidak tahu kenapa ya. Tapi udah nggak ada. Bukan nggak ada, tapi yang baru itu loh tidak ada ya. Sudah tidak terdengar lagi. Bahkan di pasaran pun mungkin sudah nihil. Nah ini X-Lab ya. Yang tahun ini adalah tahun pertama mereka mensponsorin tim Astana. Nggak tanggung-tanggung, harganya juga kalau menurut standarnya kita ya lumayan tinggi ya. Ayo kita lihat dulu ya X-Lab ini apa aja begitu loh. Di range-nya dia punya apa sih? Oke, kita lihat di websitenya. Wow, websitenya itu aja sudah bagus ya. Ada animasinya bagus. Nah, kita lihat di sebelah kiri itu seri dia yang paling mahal. Harganya hampir 8.000 US dollar. 8.000 US dollar kalau dikalikan 15.000 aja itu sudah 90 juta, 100 juta. Sudah tembus 100 juta. Ya, Dura-Ace, power meter dan segala-segalanya. Ini yang top tier ya, istilahnya yang kelas premium. Oke. Ya, kita lihat dipakai oleh tim Astana dan sebagainya. Ya. 100 jutaan. Kita lihat lagi seri yang berikutnya. Ada yang lebih mahal, yaitu seri climbing bike-nya yang super lightweight itu. Dan harga 9.000-an, 9.000 dolaran yaitu anggap aja lah 120 juta lah. 120-130 juta. Oke.
Jadi ini yang seri lightweight, artinya seri climbing bike ya. Kalau misalnya Giant dia akan punya dua, Propel dan TCR. Oke. Seperti inilah penampakan dari uh, seri climbingnya dia. Saya suka karena dia masih memakai standar seat post ya. Artinya nanti Anda bisa pasang dropper ya. Terus kemudian ada seri gravel yang di level-level $3.500. Saya kok lebih tertarik dengan range harga yang sekian ya, karena itu masyarakat di Indonesia atau di Asia bisa menyerap ya. Dan lagian kalau sudah level gravel, kita sulit untuk membandingkan yang mana yang lebih unggul karena hampir gravel bike itu semua masih seragam gitu ya. Saya suka sekali desain-desainnya itu juga oke ya, dan nampaknya di harga segitu itu sangat menarik ya. Teknologinya lihat kayak Lapierre punya saya, seat post-nya itu ya, seat stay-nya itu maksudnya itu bisa kayak seperti itu ya. Nah, di seri yang termurahnya, yaitu seri yang rakyat, misalnya itu ada di level sekitar di bawah $2.000 ya. Dia memiliki level di bawah $2.000. Nah, itu hampir sama dengan ya Polygon Stratos ya, di level-level segitu. Nah, level-level ini yang pasti lebih populer diserap ya oleh masyarakat kita ya di Indonesia. 105 grup set, terus ya semuanya basic, tapi istilahnya memberikan durabilitas yang sangat tinggi. Artinya sepeda ini akan bisa Anda nikmati dalam waktu jangka yang sangat panjang sekali ya, panjang sekali, karena memang sepeda-sepeda ini adalah tipe-tipe yang sepeda endurance lah ya. Sepeda tidak aero, juga tidak memaksa Anda, tapi sepeda ini akan menemani Anda untuk lebih enjoy ya. Oke, beginilah seri-seri X-Lab ini, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Oke, ayo kita bahas. Apakah nanti sepeda-sepeda seperti ini yang istilahnya Chinese brand ya, original Chinese brand itu akan bisa populer atau bisa ngangkat lah, misalnya bisa disukai oleh konsumen-konsumen di Indonesia. Ayo, menarik ini, menarik. Ingat loh ya, tadi Anda lihat sendiri bahwa X-Lab itu harganya $8.000 dan $9.000. Kalau harga antara $8.000 dan $9.000 ya, memang menurut X-Lab teknologi saya itu sama dengan teknologi yang termutakhir branded, misalnya punyanya Colnago, Pinarello, S-Works, Canyon, dan sebagainya. Tapi harga mereka 2 kali lipat harganya saya. Masuk akal. Pinarello spek yang tertinggi aja sudah hampir jedok, itu rata kanan menyentuh 200 jutaan. Frame-nya aja sudah 100 juta. BMC yang kemarin keluaran tahun lalu itu, BMC RO1 itu sudah 113 juta frame only. SL9 yang barusan keluar yang steerer tube-nya itu miring. Nggak tahu berapa ratus juta itu frame only. Colnago Y1RS miliknya Pogacar itu sudah keluar di Indonesia dengan harga 130 jutaan frame only. Bisakah kita membandingkan harga segitu dengan X-Lab ini ya? Dengan 130 juta X-Lab Anda sudah mendapatkan full bike top spec premium. Tapi kalau misalnya Anda
Colnago, Anda baru dapat frame-nya saja. Oke. Nah, sekarang begini. Kita harus tahu ya, konsumen Indonesia itu seperti apa. Konsumen Indonesia itu di dunia cycling itu hitam dan putih. Ya, artinya yang misalnya yaitu kaum awam tidak akan mungkin beli sepeda di atas $2.000. $2.000 itu 30 juta, 35 juta. Tidak mungkin. Mayoritas 90% konsumen awam akan mereka memandang sepeda-sepeda yang di bawah $2.000. X-Lab masih punya, nggak apa-apa. Mungkin itu bisa laku di pasaran Indonesia. Oke. Tapi ingat kompetitornya. Polygon punya banyak varian lain. Bahkan di bawah $2.000 yang bisa lebih bagus dari X-Lab itu juga ada, yaitu Stratos dan kawan-kawan. Masih lebih murah. Oke. Anda mau berdebat bahwa X-Lab kualitasnya lebih bagus? Oh, kalau saya tidak akan bilang lebih bagus. Karena Polygon Stratos itu sekarang sudah bagus. Menurut saya. Bagus. Yang keluaran baru ya. Sangat bagus. Sangat sulit sekali nanti akan si X-Lab itu kalau datang ke Indonesia bersaing. Sangat amat sulit. Karena di Indonesia sudah ada. Stratos ini sudah ready. Maksudnya Polygon, brand Polygon ini. Ya. Nah, kalau di tengah-tengah itu kita tidak tahu. Pasar tengah-tengah ini adalah pasar yang sangat blur. Ya. Walaupun memang banyak, ya. Kalaupun ada di tengah-tengah, mereka bisa memilih antara saya membeli ini atau langsung ke sini. Karena yang di tengah-tengah itu ternyata kalau mereka ingin sesuatu, bisa membeli sesuatu yang rata kanan juga. Pusing kan Indonesia, pasar Indonesia ini. Ya. Oke. Kalau misalnya harganya sudah di atas $5.000, apa ndak karuan langsung jedok aja beli Colnago, Pinarello yang benar-benar branded begitu loh. Yang sekalian membanggakan. Daripada saya beli X-Lab. Itu kalau saya berpikiran seperti orang Indonesia loh ya. Lah saya sudah mengeluarkan 100 juta tapi brandnya X-Lab. Karuan saya beli 100 juta tapi brandnya Pinarello begitu loh. Masuk akal enggak yang saya ngomong? Ya, itu. Toh orang-orang yang membeli sepeda di level-level segitu ratusan juta itu bukan orang-orang yang performa kok. Orang-orang yang hobi. Kalau orang Indonesia yang ingin memiliki sepeda untuk performa, mereka tidak akan beli yang 100 juta. Mereka akan beli yang di bawah 50 juta. Karena apa? Dipakai untuk performa, itu maintenance-nya itu mahal loh. Jadi mereka harus punya dana untuk memaintain. Ya, dandani sepeda, nyervis sepeda itu butuh duit. Begitu. Jadi bukan beli sepeda untuk pajang-pajangan, untuk show off-an, untuk cafe ride. Kalau yang untuk performa. Ya, saya ingin balapan misalnya ke Jurda, saya beli sesuatu yang harganya 200 juta, ya edan saya. Lah kalau misalnya tabrakan kepleset tibobrak, ya, Anda pernah mengikuti enggak? Pernah tahu enggak kriterium itu seperti apa? Saya pernah mengikuti kriterium di Madiun itu. Itu kalau tikungan Anda delosor, sepeda Anda gimana yang 200 juta itu? Misalnya loh. Ya, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa mengasuransi sepeda Anda? Tidak ada. Ya bodoh kalau Anda ikut balapan dengan 200 juta Anda bawa. Ya, itu realita yang ada di Indonesia. Begitu. Realita yang ada di Indonesia begitu. Saya balapan ya saya pasti beli yang $2.000 itu. Ya.
Terus gimana? Murah? Ya memang murah X-Lab. Tapi murahnya itu murah kalau Anda level profesional, begitu. Level orang-orang yang profesional, pembalap, begitu. Ya, semisal misalnya loh ya. Saya adalah coach Puspita, misal, etok. Saya adalah coach Puspita, saya membangun sebuah tim. Ya, dan saya butuh dana dan saya mendapatkan dana yang sekian. Ya, senang saya. Nah, ini barusan saya bisa melirik X-Lab. Itu. Saya akan beli X-Lab setengah lusin. Uangnya masih lebih hemat daripada misalnya saya beli yang sudah bermerek misalnya. Daripada saya beli S-Works, Cervelo, dan sebagainya. Saya hemat banyak. Jadi kalau misalnya saya adalah misalnya pengurus-pengurus isi Jawa Timur, isi Jawa Tengah, pokoknya isi apa, isi Indonesia, ya saya belikan ini X-Lab untuk atlet-atlet saya. Saya hemat banyak. Bener. Apa yang dikatakan oleh website apa itu Chinese brand half the price but the same performance quality. Masuk akal. Ya, tapi jangan harap bahwa sepedamu itu akan dibeli oleh konsumen. Ya, konsumen. Konsumen yang biasa misalnya. Konsumen yang performance oke. Ya seperti yang saya tadi katakan. Tapi kalau konsumen yang biasa tidak. Ya bukannya apa-apa. Kalau saya memang niat sudah mau beli Kulnago, pasti saya akan sediakan kok uangnya. Ya, makanya orang yang beli Kulnago Pinarello yang harganya 200 juta, mereka itu belinya cash loh. Karena apa? Mereka mau beli itu dan sudah ada duitnya. Kamu beli mobil aja masih bisa kredit 5 tahun, 7 tahun. Mana ada beli sepeda walaupun 200 juta kredit 7 tahun. Nggak ada. Cash keras. Lah kalau misalnya saya sudah ingin sepeda yang bergengsi gitu, ya, saya pasti akan siapkan duitnya. Biar 300 juta pun saya beli. Begitu. Saya nggak kaget misalnya Louis Vuitton, edisi Louis Vuitton yang terbaru, Pinarello. Misalnya kalau misalnya pre-order pun loh harganya berapa 350 juta, saya yakin ada orang Indonesia, nggak satu, nggak dua, atau lebih yang akan beli. Saya tahu konsumen Indonesia itu kayak apa. Jadi konsumen Indonesia yang high end mungkin akan melihat sebelah mata X-Lab lapo. Istilahnya begini, aku duit 300 juta, lapo aku tuku X-Lab. Tak tuku no Pinarello spek rata kanan apa sing punya aku lagu itu. Aku kan ada kan Y1RS lagi hot itu di sosial media. Sudah ready, tinggal beli. Ya, nah itu dia. Kecuali kalau misalnya saya punya tim, saya punya lamsam sekian misalnya, saya punya 5 miliar, saya ingin belanjakan untuk tim-tim saya tidak akan beli Kulnago, saya nggak akan beli Cervelo, wong ada X-Lab kok. Hemat itu sepeda hemat. Kalau konteksnya adalah saya menjabat sebagai ketua tim balap sepeda atau pelatih tim balap sepeda. Tapi kalau saya ingin punyaan karena saya ingin punya, saya tidak akan beli X-Lab. Begitu. Termasuk brand-brand China yang lain yang misalnya seapi apapun. Ya. Nggak usah mikir yang ratusan juta. Wong Yuleo yang harganya cuma seberapa aja loh. Ya, mana? Pardus, amblas semua, sudah tidak ada.
Kenapa? Daripada saya beli Pardus, saya tak beli Giant po. Iya kan? Daripada saya beli Pardus, saya tak beli Specialized po. Harganya member-member. Gitu. Daripada saya beli Pardus, saya tak beli Polygon. Nah, Anda yang punya Pardus pasti berdebat. Loh kan siapa yang Pardus? Loh, tunggu dulu. Helios loh sekarang harganya juga berapa, ya kan? Ya itu. Jadi barang-barang seperti ini, Chinese branded yang walaupun speknya setinggi apapun, pasti akan bersaing sangat amat ketat, ya. Sangat amat ketat. Pertama-tama Anda harus lihat barometernya di dunia cycling itu siapa, yaitu Giant. Lihat dulu harganya Giant berapa. Baru yang lain-lainnya. Ya. Kalau Anda bisa dapat Giant dengan mutu setinggi ini, tapi harga serendah ini, lainnya pasti akan keok. Nggak bisa. Nggak bisa mengungguli. Nggak bisa. Ya. Terus kedua, barometernya, lihat Polygon harganya berapa. Wow, Polygon sekian. Polygon sekarang range-nya banyak loh. Aero dia punya Helios, Endurance dia punya Stratos, Gravel dia punya Tambora, Gravel Extreme dia punya Bend, ya kan? MTB, waduh sudah jangan tanya. Jadi mengcover seluruh sepeda A to Z. Oke? Ya itu saja. Jadi kalau misalnya Anda nanti akan dibombardir dengan merek-merek China seperti ya yang di level rendah kan ada Cam toh. Ya kan? Ya saya enggak mau komentar apa-apa soalnya saya juga Cam itu barangnya seperti apa ya saya masih meraba-raba dan masih buta, ya kan. Tapi bagi Anda yang sudah punya Cam, Anda kan tahu sendiri apa, ya kan? Plus minusnya di mana. Dibanding kalau misalnya Anda brand Polygon ini gimana, ya. Itu saja. Ya. Jadi Anda akan lebih mawas ya walaupun nanti ada bakal 100 brand China yang datang. Anda pasti akan lebih selektif. Oh ini. Oh ini tidak lah. Ini ya, ini. Ya. Dan ujung-ujungnya saya malah lebih yakin bahwa nanti populasi Polygon ini akan lebih naik lagi karena sudah mereka apapun banding-bandingannya itu sudah sama Polygon. Giant ya juga tahun 2026 model-model 2026 tidak mendatangkan. Ya, seri-seri full bike-nya sudah tidak mendatangkan karena apa? Harganya sudah terlalu mahal. Mereka hanya mendatangkan yang frame-frame yang premium aja. Begitu. Ya, sedangkan Polygon konsisten terus. 2026 ada model, ada. Ya, dan X-Lab ini pun masih tidak ada loh, masih belum datang di Indonesia. Ya. Dan saya memprediksi ya juga bakal sulit bersaing di pasaran hobiis. Ya, kalau di pasaran performance athlete begitu, oke, seperti yang tadi saya sudah katakan ya. Oke, begitu saja ulasan saya mengenai China brand ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.